Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu di tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema yang ke berapa yuk? Ya, yang ketiga. Lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran yang ketiga pada hari ini. Baiklah, silakan kalian buka buku tematik kalian. Halaman 142. Jika sudah, yuk kita mulai untuk berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian sudah membuka buku kalian halaman 142. Di situ ada peta pulau 143 ya, ada peta Pulau Madura. Ya. Silakan kalian baca sendiri ya. Nah, di situ menggambarkan keadaan dari atau letak kondisi geografis bangsa Indonesia. Nah, coba jika dilihat pada halaman 144 ada bacaan yang berjudul pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jika dilihat kondisi geografis Indonesia bagaimana? Memang jika kalian lihat di peta, daratan dan lautan lebih banyak mana? Lebih banyak warna biru ya, itu adalah laut. Jadi negara kita itu dikenal sebagai negara maritim. Nah, yuk kita baca dulu yuk halaman 144. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Silakan dibaca. Nah, di situ ada berapa paragraf? Nah, ada 3 paragraf. Ini paragraf pertama. Kemudian ini adalah paragraf yang kedua. Paragraf ketiga. Dan paragraf keempat. Ingat, penulisan judul adalah di awal kata menggunakan menggunakan huruf besar kecuali kata sambung dan dari ke sebagai terhadap, ini adalah termasuk kata sambung. Lainnya adalah ditulis. Nah, pengaruh kondisi bacaan ini ternyata berdampak, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya terhadap Indonesia sendiri. Ketika kita memiliki lautan yang lebih besar daripada daratannya. Itu kenapa kita dijuluki negara maritim. Nah, sudah kalian baca ya sendiri ya. Nah, di situ ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Ada dampak positifnya, tentunya juga ada dampak negatifnya yang timbul atau muncul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Negara kepulauan maksudnya memang terdiri dari banyak pulau kecil-kecil ya. Juga ada 5 pulau besar di Indonesia. Nah, apa sekarang? Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, tetapi ini juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Nah,
Yang dekat dengan kita, ini paling dekat dengan kita itu ya Pulau Madura itu ya. Di sini saja pertukaran kondisi sosialnya sudah berbeda dengan di tempat kita. Nah, kemudian kondisi ekonomi juga sudah berbeda. Pekerjaan yang banyak dijumpai di sana juga sedikit berbeda dengan pekerjaan yang ada di kita. Karena ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut karena memang dikelilingi dengan laut. Nah, itu ya. Dan dampak positif dan negatifnya kira-kira apa? Nah, dampak positif dan negatif pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Memudahkan dampak positif dulu ya. Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatifnya karena banyak budaya yang masuk sehingga bisa-bisa budaya yang masuk itu mengalahkan budaya asli yang ada di daerah. Ditakutkan seperti itu. Kemudian munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Ya, itu adalah dampak positif dan negatif terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Baiklah, sekarang silakan kalian lihat pada bukumu halaman 148. Ada bacaan lagi, silakan kalian baca tentang kejayaan bahari masa lalu. Penulisan judul ditulis huruf besar di awal katanya, kecuali kata sambung di sini nggak ada kata sambung. Ada berapa paragraf di situ? Bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, ada 9 paragraf. Jadi satu paragraf itu ditandai dengan tulisan yang lebih menjorok ke dalam. Ada 9 paragraf. Ya. 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, silakan setelah kalian baca, kalian mencoba menemukan ide pokok yang ada pada setiap paragraf. Kalian masih ingatkan ide pokok? Biasanya ide pokok ditemukan di dalam kalimat utama. Betul sekali. Silakan kalian berlatih ya untuk mencari ide pokok. Kalian temukan dulu mana sih kalimat utamanya. Nah, di situ nanti kalian baca paragrafnya untuk dimengerti dan kalian temukan ide pokoknya. Oke. Menuliskan ide pokok dari teks. Ide pokok berada di kalimat utama, bisa diletakkan di awal, bisa diletakkan di tengah, bisa diletakkan di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf itu diletakkan kalimat utama. Diletakkan ide pokoknya. Gitu ya. Jadi, kalian pertama yang harus dilakukan adalah membaca terlebih dahulu sehingga kalian bisa menemukan. Nah, sekarang jika kalian sudah berlatih untuk membuat ide pokok, silakan. Kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Di buku tematik kalian. Nah, di situ silakan kalian tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ada 9 paragraf. Nah, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah
dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu. Karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila ini diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila pertama menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua begitu juga menjiwai sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, seperti itu saling menjiwai satu dengan yang lain di dalam kelima silanya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Ya, oleh karena itu Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila, Pancasila, Pancalima. Jadi 5 sila. Nah, coba sekarang kita belajar memberikan contoh dari pengamalan Pancasila. Tapi terlebih dahulu, perilaku yang bagaimana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bisa kalian lihat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinan. Jadi pengamalan sila pertama itu adalah tentang sikap kita beribadah, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Yuk kita cari pengamalan Pancasilanya secara langsung. Dalam contoh, sila yang pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Contoh, yaitu berhubungan dengan sikap kita yang beribadah ya. Mengajak teman beribadah, kita melakukan sholat, kita mengaji, kita memberi kesempatan teman yang berbeda agama atau kepercayaan untuk beribadah. Ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian pengamalan sila kedua yang menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ada teman yang kesulitan, misalnya teman tidak bisa masuk dalam Google Classroom, kalian membantu tugas-tugasnya, kalian fotokan, kalian kirimkan bersama dengan tugas kalian. Ini juga membantu teman yang kesulitan, termasuk pengamalan Pancasila sila kedua. Bersikap tenggang rasa, menghormati, ini juga termasuk pengamalan sila Pancasila sila kedua. Pengamalan Pancasila sila kedua. Ada teman sakit, kalian menjenguk, ini juga pengamalan sila kedua. Kemudian melakukan bakti sosial seperti apa? Mengunjungi panti asuhan, kemudian memberikan bantuan pada korban bencana. Nah, ini juga termasuk pengamalan Pancasila sila kedua. Dan yang ketiga, contoh, ini yang menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Berhubungan dengan persatuan dan kesatuan, misalnya
Kalian tidak pilih-pilih teman, tapi bermain dengan berbagai suku yang menjadi temanmu. Nah, kemudian dapat menerima kekurangan teman, sehingga kalian tidak sering bertengkar dengan temannya karena kalian sudah mengerti kekurangan temanmu ini. Nah, ini juga termasuk pengamalan Pancasila sila ketiga. Nah, kalian bersikap rukun saat bermain, saat belajar. Ini juga termasuk pengamalan Pancasila sila ketiga. Kemudian pengamalan Pancasila sila yang keempat, yaitu menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Contoh, untuk mengambil keputusan, kalian melakukan musyawarah dulu. Kemudian dalam musyawarah itu ada pendapat yang dikemukakan, kalian hargai pendapat orang lain. Atau meskipun tidak dalam musyawarah, dalam keadaan sehari-hari, ada teman yang mengungkapkan pendapatnya, ya dihargai, tidak langsung disalahkan atau tidak diterima, dihargai dulu, dipikirkan dulu, itu namanya menghargai pendapat orang lain. Itu ya. Kemudian pengamalan Pancasila sila kelima yang menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Contoh, adil ya, adil membagi waktu belajarmu dan bermain harus sama. Atau kemudian berhemat, sikap berhemat. Hemat ini banyak sekali. Hemat uang bisa, hemat waktu bisa, seperti itu ya. Sikap berhemat juga adil, termasuk pengamalan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik anak-anakku semuanya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sampai di sini kita sudah belajar banyak, yaitu diantaranya ada pengamalan Pancasila di 5 silanya. Kemudian berlatih lagi untuk mengingat kembali tentang ide pokok. Kemudian kalian juga mengetahui dampak positif dan negatif Indonesia yang dilihat dari letak dan kondisi geografisnya. Baik anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita berdoa agar apa yang kita upayakan pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa lagi untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.